Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu mantik, masih menggunakan kitab Idahul Mubham min Ma'ani Sulam, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu menjelaskan mengenai hujjah. Ya, hujjah sebagaimana keterangan sebelumnya, hujjah telah diterangkan bahwasanya hujjah terdapat dua macam jenis hujjah. Ya, ada hujjah naqliyah, ada hujjah aqliyah. Nah, hujjah aqliyah ini itu jumlahnya ada 5, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif dalam baitnya, khitobatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatotun nilnal amal. Namun kelima ini tidak berurutan dari mulai yang tertinggi atau yang terjelas ataupun yang terkuat ataupun yang teragungnya, sehingga sang syarih yang mengurutkan, yang paling tingginya itu, yang paling jelasnya petunjuknya itu hujjah yang mana. Nah, musannif sebelumnya telah mengurutkan itu dari mulai al-burhan yang pertama, kemudian jadal yang kedua, kemudian khitobah yang ketiga, syair yang keempat, kemudian safsatoh yang kelima. Ya, itu urutannya. Jadi yang pertama itu yang paling jelas, yang paling agung, yang paling kuat petunjuknya itu adalah al-burhan. Sehingga burhan itu banyak orang memaknai ya, dalil lah, hanya dalil. Namun burhan ini termasuk daripada dalil yang akliyah. Ya. Silahkan dibuka kitabnya, itu kita sampai kepada bait yang ke-117 ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratur rahim min safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal arwah mu'allif hadzal kitab. Allahumma inna nas'aluka wa anta taftaha qulubana wa anta wasi'a rizqana wa anta tabil amrana wa anta syai' murdana wa anta qawiyya imanana wa anta fa'alu wa anta sidin wa anta yasir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ajallu hal burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taktarin min awwaliyatin musyahadatin mujarrabatin mutawatiratin wa hadasiyatin wa mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyat. Ya. Ajalluha al-burhan ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taktarin. Dari kelima jenis hujjah aqliyah, itu yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling luhur, yang paling jelas petunjuknya itu adalah al-burhan. Al-burhan itu apa? Al-burhan adalah ma'ullifa min muqaddimatin bil yaqini taktarin, yaitu hujjah yang disusun dari muqaddimah-muqaddimah yang dibarengi dengan keyakinan, atau muqaddimah-muqaddimah yang bersifat yakin, yang pasti, yang petunjuknya itu jelas. Ya. Nah, muqaddimah-muqaddimah taktarin bil yakin ini apa saja? Karena ada beberapa macamnya muqaddimah-muqaddimah yang petunjuknya itu yakin, petunjuknya itu jelas, ya. Maknanya itu pasti jelas. Nah, itu apa saja? Min awwaliyatin, itu satu awwaliyat, itu perkara-perkara awwaliyat. Musyahadatin, kedua musyahadat. Mujarrobatin, kemudian ketiga mujarrobat. Mutawatiratin, kemudian keempat mutawatirat. Wa hadasiyatin, kelima hadasiyat. Wa mahsusatin, keenam mahsusat. Fatilka jumlatul yaqiniyat. Maka itu semua adalah tergolong termasuk daripada muqaddimah-muqaddimah yang yaqiniyat, yaitu muqaddimah-muqaddimah yang petunjuknya itu yakin, pasti, jelas, ya.
aqulu a'zamu hadhil khamsa al-burhan. Kemudian kata beliau, jadi dari kelima hujjah akliyah ini yang paling agung, yang paling jelas, yang paling kuat petunjuknya itu adalah al-burhan. Wa huwa ma ta'allafa min muqaddimatin yaqiniyatin. Yaitu hujjah ya yang tersusun dari beberapa mukadimah yakiniyat, yaitu mukadimah yang bersifat yakin pasti. Bi ayyakuna i'tiqaduha jaziman mutabiqan sabitan la yataghayyar. Makna yakin itu apa? Maknanya i'tiqaduha, yakni kiranya keyakinan terhadap mukadimah itu jaziman, ya, jazim, kuat, mutabiqah sesuai dengan kenyataannya, sabitan, ya, tetap, yakin, jelas, la yataghayyar, tidak berubah. Benar-benar pasti lah, benar-benar pasti. Itu al-burhan. Mukadimahnya itu yakiniyat. Nah, wal yakiniyat ala ma zakara al-musannif sittatun. Nah, mukadimah yang bersifat yakin, bersifat pasti, jelas, ini sebagaimana yang disebutkan musannif dalam bait di atas, itu jumlahnya ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah al-awwaliyat. Yang pertama adalah al-awwaliyat, ail badihiyat. Badihiyat au dururiyat lah sebutan lainnya ya. Jam'u ula. Awwaliyat ini jamak daripada ula. Pertama, wa huwa ma hakama fihi al-aqlu min ghairi wasitatin tatawaqqafu ala ta'ammul. Nah, awaliyat ini apa? Yaitu mukadimah yang di dalamnya yaitu akal yang menghukumi min ghairi wasitatin tatawaqqafu ala ta'ammul. Akal yang menghukumi tanpa ada wasilah, perantara yang bergantung pada ta'amul, bergantung pada angan-angan atau pemikiran. Jadi seketika langsung bisa difaham. Ya, daruriyat itulah. Badihiyat sama. Kasama fauqona wal ardu tahtana. Nah, di sini as-sama'u fauqona al ardu tahtana. Langit di atas, bumi di bawah. Itu kan pemahamannya dari akal, memang benar akal meyakini bahwasanya langit di atas, bumi di bawah, dan pemahaman itu tidak dengan perantara apapun yang butuh pada adanya ta'amul. Hanya tidak butuh dipikir-pikir secara mendalam. Seketika, sepintas kita mendengar as-sama'u fauqona al-ardu tahtana, langsung seketika itu pula kita memahami. Langsung menerimanya. Itu al-awwaliyat. Kemudian yang kedua adalah al-musyahadat wa tusama al-wujdaniyat. Wahya ma tudraku bil hawas al-batinah min ghairi tawaqqufin ala aqlin. Musyahadat yang disaksikan, yang dilihat, yang dirasakan, waktu sama al-wujdaniyat, yang dinamakan juga dengan wujdaniyat. Wahya ma tudraku bil hawas al-batinah. Ya. Ma tudraku bil hawas al-batinah min ghairi tawaqqufin ala aqlin. Yaitu sesuatu yang difaham ataupun yang dirasa dengan hawas al-batinah, yaitu dengan indera batin, min ghairi tawaqqufin ala aqlin, dan pemahaman itu tidak bergantung pada akal. Jadi refleks kita langsung memahaminya, langsung merasakannya, seperti kaju'il insan wa atshi, seperti laparnya manusia, ya, rasa lapar, kemudian rasa dahaga, lezat, sakit, itu adalah idrok atau pemahaman yang kita pahami, yang kita rasakan, yang dirasakan, dipahami dengan perantara hawas al-batinah, yaitu indera batin. Rasa lapar, ya, kemudian dahaga, lezat. Nah, lezat di sini lezat bukan lezat rasanya. Kalau lezat rasanya itu al-hawas al-zahirah. Tapi makna lezat enaknya itu yang dirasakan dalam batin. Nah, kita kan bisa melihat orang kalau makan enak itu seperti apa raut mukanya. Nah, itu menandakan bahwa makanan yang dimakannya itu enak. Tapi kalau makanan yang dimakannya itu tidak enak kan kelihatan mukanya. Nah, itu kenikmatan, kelezatan dari makanan itu adalah kelezatan yang dirasa ataupun yang dipaham
dengan indra-indra yang batin. Ya. Wasalisu al-mujarrobat. Ya, rasa lapar, rasa dahaga, rasa senang, rasa bahagia, kemudian rasa susah dan lain sebagainya, itu adalah perasaan-perasaan ataupun pemahaman-pemahaman yang difaham, dirasa dengan menggunakan indera batin. Ya. Wasalisu al-mujarrobat wahya ma hakama fi bihi al-aqlu wal hissu ma'at tikrar. Al-mujarrobat, eksperimen ataupun percobaan-percobaan, perkara-perkara yang sudah diuji coba, ya, yang sudah dieksperimen, yaitu sesuatu yang dihukumi oleh akal dan indera, ma'at tikrar, disertai dengan adanya tikrar, yaitu berulang kali, tidak cukup sekali, 2 kali atau 3 kali, berulang-ulang. Seperti kadang kita di Jawa ataupun di perkampungan, itu kan orang-orang dahulu itu kadang ketika mengobati anaknya yang sakit, ini nih, minum ini, daun ini atau buah ini, kulitnya ini bisa menyembuhkan ini. Nah, itu pemahaman itu, ya, adalah pemahaman-pemahaman yang termasuk ke dalam mujarrobat. Yaitu sesuatu pemahaman yang sifatnya pasti, yakin, tapi dia masuk ke dalam kategori mujarrobat. Yaitu sesuatu yang sudah diuji coba. Yaitu diuji coba oleh orang-orang terdahulu, ya, dan akal pun membenarkannya, serta diulang berkali-kali. Tidak sekali 2 kali, tapi dari dulu sudah diulang-ulang, ternyata benar. Pohon ini, daun ini, buah ini, kulit ini bisa menyembuhkan penyakit. Gitu. Ya. Kaqaulina asakomunia mushilatun wal khamru muskirun. Seperti asakomunia. Apa asakomunia ini? Asakomunia ini minal aqaqir allati taqtul. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang dibuat obat, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibuat obat, tapi dia membunuh kalau terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak dosisnya, sehingga dia itu hanya bisa bermanfaat, tidak terlalu banyak digunakan. Wa yasihu bai'uha li'annahu yantafi'u biqaliliha. Dia hanya bermanfaat, sedikit saja digunakan. Nah, asakomuniyat ini ya nabatun yustakhraju minhu dawaun, yaitu tumbuhan yang darinya itu dikeluarkan dawaun, obat-obat mushilun lil batin, yang dapat memudahkan ataupun mengobati sakit perutnya. Sakit perut. Wa muzilun lidudihi, dan menghilangkan kuman-kumannya, dunnya, cacing-cacing penyakitnya. Nah, itu juga pemahaman ini, pengetahuan ini, itu adalah pengetahuan, pemahaman yang sudah dibenarkan oleh akal dan telah diuji coba secara berulang-ulang. Dan ini termasuk daripada pernyataan ataupun sesuatu yang sifatnya pasti, ya, sifatnya pasti, dan masuk ke dalam kategori al-mujarrobat. Kemudian yang keempat adalah al-mutawatirat, wahya ma hakama biha al-aqlu ma hasatis sama'. Mutawatir, ya, seperti yang kita paham, hadis mutawatir itu adalah sesuatu yang dihukumi oleh akal disertai dengan indera pendengar. Akal membenarkan, indera pendengar juga ikut andil, ikut merasakan. Ka'ilmina bi Ghaza wa Syafi'i, seperti kita mengetahui tentang Gaza, tempat kelahirannya Imam Syafi'i, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Nah, ketika kita mendengar kata Gaza dan Syafi'i, nah kita akan mengetahui bahwa Gaza itu adalah tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Dan pengetahuan kita tentang Gaza itu adalah tempat kelahirannya Imam Syafi'i, ini telah dibenarkan oleh akal kita menerimanya, dan disertai dengan indera pendengar, yaitu karena telah kita dengar dari berbagai sumber, ya, dari segolongan banyak orang, dari manapun orang itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, betul. Atau Ka'bah ada di Mekah, ataupun piramid ada di Mesir. Nah, itu pemahaman yang mutawatir, yakni diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat berbohong, ya. Bisa babi kasratil mukhbirin bizalik allazina yu'manu tawatu'uhum 'alal kadzib. Dengan sebab banyaknya orang-orang yang menghabarkan tentang hal itu, yaitu orang-orang yang aman dari sepakat berbohong, yaitu orang-orang yang
Tidak mungkin mereka itu sepakat dalam berbohong karena saking banyaknya. Sehingga dikatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, itu karena kalau sudah kumpul banyak itu tidak mungkin mereka itu akan sepakat dalam kebohongan atau sepakat dalam kesesatan. Kalau ada kesesatan, ya pasti salah satu di antara mereka itu ada yang mengingkarinya, ada yang tidak setuju gitu. Itu terjaganya umat ini dari sepakat dalam berbohong atau sepakat dalam kesesatannya. Itu yang kelima. Yang keempat? Yang kelima adalah al-hadasiyat, al-khamisu al-hadasiyat. Wahya ma hakama bihal aqlu wal hissu min ghairi tawaqqufin ala tikrar. Nah, yang kelima itu sesuatu ya yang dihukumi oleh akal dan indera namun tidak bergantung pada tikrar. Berarti sedikit berbeda dengan mujarrabat ya. Kalau mujarrabat itu harus ada tikrar, ya harus adanya pengulangan berkali-kali, tidak cukup sekali dua kali saja. Nah, tapi kalau hadasiyat ini tidak harus berkali-kali. Nah, seperti kalau ilmi bi anna nurul qamar mustafadun min nuri syams. Ay azan bizalika zannan qawiyan. Seperti pengetahuan kita ataupun keyakinan kita mengenai cahaya rembulan, cahaya bulan ini mustafadun min nuri syams. Itu bersinar memancarkan cahayanya itu dari pantulan cahaya matahari ya. Ai azan bizalika zonan qawiyan, artinya kita meyakini betul dengan keyakinan yang 90% mendekati benar ya, karena telah dibuktikan dengan menggunakan ilmu-ilmu zaman sekarang, sehingga orang-orang meyakini bahwasanya nurul qamar itu mustafadun min nuri asyams. Dan pemahaman itu, keyakinan itu tidak perlu berulang kali. Jadi cukup ada satu yang membuktikan dan telah membenarkan, kemudian dikuatkan dengan dalil aklinya, dan orang-orang juga sudah meyakininya seperti itu, maka kita ikut meyakininya. Dan ketika kita ikut meyakininya, maka keyakinan kita terhadap hal itu masuk ke dalam hadasiyat. Jadi sedikit berbeda dengan mujarrabat. Kalau mujarrabat itu sesuatu tersebut itu perlu diulang beberapa kali ya. Kalau ini cukup sekali saja, akal membenarkan, kemudian indera pun membenarkannya, maka itu al-hadasiyat. As-sadisu al-mahsusat wahya ma yudraku bi ihdal hawas al-khamas az-zahirah. Nah, yang keenam ini itu lawan dari musyahadat. Kalau musyahadat sesuatu yang dirasakan ataupun yang difaham dengan menggunakan indera batin. Nah, kalau mahsusat dengan menggunakan indera zahir ya. Ma yudrak bi ihdal hawas al-khamas az-zahirah, yaitu sesuatu pemahaman, keyakinan yang difaham dengan menggunakan salah satu indera yang ada 5 yang zahir. Allati hiya as-sama' wal basar wasyam wa zauq wal lamas, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, zauq penciuman, zauq perasa, lamas sentuhan ya. Wa kulluha fi ra's khosotan bihi illa lamas. Nah, semuanya ini dirasakan di kepala. Semuanya berada di kepala ya, dari mulai pendengaran telinga ya ada di bagian kepala. Kemudian basor, penglihatan mata ya ada di bagian kepala. Kemudian syam, penciuman ya ada di bagian kepala juga. Mulut ini ada, lisan di bagian kepala. Zauq syam ya, hidung berarti. Kemudian zauq perasa ada di bagian lisan, ini pun di bagian kepala. Kecuali satu, yaitu al-lamas, sentuhan. Illal lamas fa innahu yata'adda ila baqiyatil badan. Nah, kecuali lamas ini dia yata'adda ila baqiyatil badan. Yani merambah sampai kepada badan yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Itu ketika kita digoreskan, terluka, sakit, itu kan yang sakit enggak hanya bagian yang sakit saja, tapi seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit gitu. Itu yata'adda ila baqiyatil badan. Wa ba'duhum adkhala al-mahsusat fil musyahadat bi ja'liha syamilatan lima yudraku bil hawas az-zahirah. Fa'adda al-yaqiniyat khamsatan. Nah, sebagian ulama memasukkan al-mahsusat fil musyahadat. Jadi mahsusat ini masuknya ke dalam kategori musyahadat. Hanya berbeda hawasnya. Kalau musyahadat hawasnya batinah, tapi kalau mahsusat ini hawasnya yang zahiran.
Bija'aliha syamilatan lima yudraku bil hawas, dengan menjadikannya ya termasuk ke dalam kategori sesuatu yang difaham dengan menggunakan indera gitu. Az-zahirah, yaitu bija'aliha syamilatan lima yudraku bil hawas az-zahirah, dengan menjadikan al-mahsusat ini mencakup pada sesuatu yang difaham dengan menggunakan indera yang zahirah. Fa'ada al-yaqiniyat khamsatan, maka menurut ulama ini yang mengatakan al-mahsusat itu dimasukkan ke dalam musyahadat. Ya, musyahadat itu berarti yakiniyatnya menganggapnya hanya ada 5. Hanya ada 5 saja. Nah, kenapa kok ada 5? Ada 6 ya. Al-yakiniyat ini hanya ada 6. Wajhul hasrnya seperti apa? Wa wajhu hasril yakiniyat fi sittah. Nah, jadi alasan al-yakiniyat ini hanya ada 6, ya, terbatas hanya ada 6, tidak 5 atau tidak lebih daripada 6. Itu annal makna imma ayyastaqila al-aqlu bihi fahuwa al-awwaliyat aw la yahtaju ilaihi fahuwa al-wujdaniyat wal mahsusat aw yahtaj lahu wa li ghairihi fahuwa at-tajribiyat wal mutawatirat wal hadasiyat. Karena pemahaman-pemahaman itu ada kalanya yastaqil al-aqlu bihi, hanya menggunakan peran akal saja, hanya akal saja yang berperan di dalamnya. Ada pengetahuan yang di dalamnya hanya akal yang berperan. Ada yang berperan akal dengan sesuatu yang lain, ya. Aula yahtaj ilahi. Jadi yang pertama kemungkinan jadi sesuatu atau pemahaman itu ada kalanya yang berperan di dalamnya itu hanya akal saja. Ada yang tidak butuh pada akal. Yang butuh pada akal saja itu awaliyat. Yang tidak butuh pada akal itu al-wujdaniyat, karena menggunakan hawas al-batinah, tidak perlu dipikir lagi, sudah langsung bisa dirasakan. Wal mahsusat itu juga tidak butuh pada akal, ya, karena menggunakan indra zahir. Au yahtaj lahu wa li ghairihi, atau pengetahuan itu ada kalanya dia butuh pada akal dan butuh juga pada perantara lain. Fahuwa at-tajribiyat wal mutawatirat wal hadasiyat, yaitu mutawatirat, mahsusat dan mahsusat, al-mutawatirat at-tajribiyat wal mutawatirat wal hadasiyat. Ini butuh pada akal, juga butuh pada yang lainnya, yaitu indra. Ya. Jadi al-muqaddimah al-yaqiniyah itu jumlahnya terbatas, hanya ada 4. Yaitu karena gambarannya ataupun pemahamannya, bahwa pemahaman ataupun pengetahuan itu ada kalanya atau ada kemungkinannya itu yang berperan di dalamnya hanya akal saja. Ada kemungkinan lagi tidak butuh pada akal, ada lagi kemungkinannya dia butuh pada akal dan juga butuh pada yang lain gitu. Ya. Wal ilmu al-hasil minas salasa al-mutaakhirah la yaqumu hujjatan 'alal ghair. Nah, dari keenam ini itu 3 macam al-yaqiniyat yang terakhir, yaitu apa? Al-mutawatirat, al-hadasiyat dan al-mahsusat. Ini la yaqumu hujjatan 'alal ghair. Ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengalahkan orang lain. Kenapa tidak bisa dijadikan hujjah yang kuat? Bisa babi annahu qad la yakunu lahu tajribah wala tawatur wala hadas. Ya. Dengan sebab terkadang sesuatu yang dikatakan mutawatir, mujarrabat, mutawatirat wal hadasiyat, itu terkadang dia tidak terdapat di dalamnya adanya tajribah, tidak ada di dalamnya terdapat tajribah ataupun tidak ada tawatur ataupun tidak ada hadas li adami musyarakatihi fi zalik. Karena apa? Karena orang lain yang kita hujahi dengan menggunakan 3 hujah ini, terkadang mereka tidak mengikuti atau tidak mengikutinya lil mustadil. Li adami musyarakatihi fi zalika lil mustadil. Karena tidak mengikutinya orang lain tersebut dalam hal ini bagi
bagi mustadil. Jadi contoh kayak misalkan di Eropa ataupun di Afrika, di sana ada sesuatu yang masyhur, yang mutawatir bagi mereka lah. Ya, bagi mereka. Ya, bagi mereka. Kemudian orang Eropa, orang Afrika misalnya kita berdebat. Kemudian orang Eropa berhujah dengan menggunakan apa? Al-mutawatirat atau menggunakan mujarrobat. Nih, sesuatu ini sudah teruji di tempat saya, di negara saya, di Afrika, di Eropa. Nah, itu kan terkadang sesuatu yang sudah teruji, sesuatu yang sudah mutawatir di sana. Tapi bagi kita yang dihujai, bagi kita yang di debatnya itu terkadang tidak sampai gitu. Kita itu tidak musyarakah dengan mereka gitu. Ya oke, bagi antum yang tinggal di sana, yang di Eropa. Tapi bagi kita di sini itu terkadang tidak sampai juga gitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu karena mutawatir ataupun tajribah ataupun hadasiyat itu terkadang tidak diikuti oleh semua orang ataupun orang lain yang didebatnya bagi si mustadil itu, bagi orang Afrikanya itu ya. Jadi orang ataupun kita berdebat dengan orang luar. Nah, kita berdebat dengan sesuatu yang sudah ditajribah di daerah kita. Belum tentu orang yang di luar daerah kita juga sama mentajribahi, juga sama-sama telah mencobanya. Sehingga kan tidak bisa dijadikan hujah untuk mengalahkan orang lain karena terkadang orang lain yang kita hujai dengan hujah mutawatir ataupun tajribah itu terkadang dia tidak mengikuti gitu, tidak mengalaminya sehingga ya tidak dipercaya juga gitu. Ya, sehingga dikatakan al-ilmu al-hasil minas salasa al-mutaakhirat itu tidak bisa dia dijadikan hujah untuk orang lain untuk mengalahkan yang lain dengan sebab terkadang ada sesuatu itu dia tidak ada tajribahnya, tidak ada tawaturnya, tidak ada hadasnya, dia ada mimusyarakatihi fi zalika. Karena apa? Karena orang lain yang dihujai dengan hujah itu terkadang dia tidak musyarakah gitu, tidak mengikutinya, ya tidak mengalaminya. Ilmu mustadil bagi yang beristidlal dengannya, yaitu orang Afrikanya itu atau kitanya ini. Ya. Qalahu ba'duhum. Ini sebagian yang mengatakan seperti itu. Enggak jumhur ya, bukan. Summa qala, kemudian beliau lanjutkan, waqis dalalatil muqaddimati 'alan natijati khilafun. Wa fi dilalatil muqaddimati 'alan natijati khilafun atin. Aqliyun aw 'adiyun aw tawalludun aw wajibun wal awwalul muayyadu. Mengenai dilalah muqaddimah terhadap natijah, ya, dilalahnya muqaddimah terhadap natijah berarti muqaddimah ini ad-dal ya. An-natijah ini al-madlul ya. Ad-dal itu berarti sesuatu yang menunjukkan kepada objek yang ditunjukkan. Nah, petunjuknya muqaddimah sebagai ad-dal, petunjuk terhadap objek yang ditunjuki yaitu natijah ya. Ini dilalahnya itu terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dilalahnya itu akli, ada yang mengatakan dilalahnya itu adi, ada yang mengatakan dilalahnya itu tawallud, terlahir ya, akliyun aw adiyun aw tawalludun. Ada yang mengatakan akli. Jadi ketika muqaddimah itu telah kita susun, otomatis pasti secara akal natijah akan kita faham karena akliyah. Itu pendapat yang pertama mengatakan bahwa petunjuknya muqaddimah, dilalahnya muqaddimah terhadap natijah itu petunjuknya adalah petunjuk yang sifatnya akliyah. Artinya akliyah ketika muqaddimah itu telah disusun dengan baik dan benar, otomatis natijah pasti akan bisa difaham. Tidak mungkin ingkar gitu, tidak mungkin berselisih. Karena akli pasti. Tapi ada lagi yang mengatakan adi. Nah, kalau adi itu yumkin at-takhallufu anhu. Artinya tidak mesti selama-lamanya seperti itu. Jadi mungkin keumumannya ataupun kebanyakannya memang seperti itu. Tapi mungkin juga tidak seperti itu. Itu adi namanya. Kayak seperti api itu membakar, itu bukan akli. Karena apa? Karena tidak selama-lamanya api itu kita nyatakan api itu membakar. Tapi mungkin juga yumkin at-takhallufu anhu. Mungkin juga api tidak bekerja sebagaimana
pada umumnya api, yaitu membakar. Buktinya api ada yang tidak membakar, yaitu api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah itu adi, berarti sifatnya adi. Ya. Ada lagi yang mengatakan tawaludun. Tawalud itu sesuatu yang terlahir. Nah kalau sesuatu yang terlahir ini dia tidak mubasyaratan, ya tidak mubasyaratan. Seperti ya ini pendapatnya Mu'tazilah ya, nanti di bawah ada. Awajibun wal awwalu al muayyadu. Awajibun atau wajib. Wajib ini elat, berarti mengatakan elat. Atau petunjuknya itu petunjuk yang wajibun, elat. Wal awwalu al muayyad. Namun dari keempat ini dilalah yang pendapat mengenai dilalahnya mukadimah terhadap natijah, dari keempat pendapat ini itu yang paling kuat, al-mu'ayyad, yang dikuatkan itu adalah yang pertama, bahwa dilalahnya mukadimah terhadap natijah itu dilalahnya akliyah. Sehingga diperbolehkan terkadang mukadimah natijah itu dibuang ya karena dilalahnya itu akliyah. Aqulu fi ifadati nazar as-sahih lin natijah arba'atu mazahib. Jadi nazar yang sahih itu dapat memberikan faedah terhadap natijah itu ada 4 pendapat ya. Jadi petunjuknya petunjuknya mukadimah terhadap natijah itu mukadimah yang benar ya, dapat memberikan pemahaman terhadap natijah, itu dilalahnya itu ada 4 pendapat di sini. Yang pertama al-awwalu anna natijata lazimatun lin nazar luzuman aqliyan. Jadi natijah itu adalah sebuah kelaziman, sebuah kepastian dari adanya nazar. Nazar terhadap apa? Nazar terhadap mukadimah itu. Jadi setelah mukadimah itu disusun dan diangen-angen maknanya, maka akan melahirkan, artinya akan memberikan kepastian berupa adanya natijah. Nah, kepastian ini sifatnya akliyah, luzuman akliyan. Makna daripada luzuman akliyan la tanfaku anhu, tidak mungkin lepas, tidak mungkin terhindar. Pasti terjadi gitu, pasti terjadi. Bimakna anna man alima al-muqaddimatain imtana'a alla ya'lama an-natijata. Makna daripada aklian la tanfaku anhu itu artinya orang yang telah mengetahui muqaddimah, 2 muqaddimah yang telah disusunnya, maka imtana'a, maka tidak mungkin orang tersebut tidak akan mengetahui natijahnya. Pasti akan mengetahui natijahnya gitu. Fal ilmu bin natijati lazimun lil muqaddimatain. Maka berarti mengetahui tentang natijah itu sebuah kepastian bagi 2 muqaddimah sebelumnya. Sebuah kepastian dari 2 muqaddimah sebelumnya yang telah kita susun. Seperti kaluzumi ru'yah lil mar'i wa huwa mazhabu Imamil Haramain. Seperti kelaziman melihat sesuatu yang dapat dilihat. Melihat sesuatu yang dapat dilihat. Wa huwa madhabu Imamil Haramain. Ini adalah pendapatnya Imam Haramain. Ya. Ini ar-ru'ya lil mar'i ini kan sebuah kelaziman. Jadi sesuatu yang bisa dilihat, ya. Sesuatu yang bisa dilihat, maka kelazimannya sesuatu itu ya bisa dilihat, yaitu melihat sesuatu yang bisa dilihat itu merupakan kelaziman. Kecuali kalau sesuatu itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, maka ketika kita bisa melihatnya, ya tidak dikatakan kelaziman. Tapi kalau sesuatu adalah sesuatu yang memang bisa dilihat, kita melihat benda-benda yang zahir, yang nyata di muka bumi ini, maka ketika kita melihatnya, ya melihat ini adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang memang pasti terjadi, pasti ada pada sesuatu yang bisa dilihat itu, karena memang sesuatu itu bisa dilihat. Nah itu yang pertama. Jadi dilalahnya itu adalah dilalah yang akliyah. Yang kedua, bahwa dilalahnya itu tidak akliyah tapi adi. Atsani anal ilma bin natijati adiyun yumkinu takhallufuhu anin nazar. Nah, kalau yang kedua itu mengatakan bahwa dilalahnya muqaddimah terhadap natijah itu dilalahnya sifatnya adi. Biasanya seperti itu, umumnya seperti itu, tapi bisa jadi tidak seperti itu. Yumkin takhallufuhu anin nazar. Mungkin berselisih dari nazarnya
mungkin tidak seperti itu gitu. Tidak selama-lamanya seperti itu. Mungkin tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena li'anna nazar, kata pendapat yang kedua, li'anna nazar makhlukun lillah azza wa jalla, li'anna nazar makhlukun lillah azza wa jalla lillahi ta'ala wal ilmu bin natijati yujadu indahu la bihi, ya. Jadi nazar terhadap apa? Nazar terhadap mukadimah itu, ya. Itu makhlukun lillah, itu adalah ciptaan Tuhan. Wal ilmu bin natijati, dan pemahaman, pengetahuan terhadap natijah yang timbul dari nazar terhadap dua mukadimah itu, yujad indahu, itu ditemukan bersandingan dengan nazar itu gitu. La bihi, bukan dengan sebab nazar, awas. Bukan dengan sebab nazar, tapi bersandingan dengannya. Artinya bersamaan, ya, bersamaan dengannya. Nah, ya seperti apa? Seperti api membakar, ya. Api membakar, ini terbakarnya api itu bukan karena apa? Bukan karena api yang membakar. Jadi bukan karena api kemudian kertas itu ketika ditempelkan menjadi terbakar, dan terbakarnya api itu karena api itu sendiri. Kalau karena api berarti bihi, berarti karena sebab api. Tapi dikatakan yujad indahu, artinya terbakarnya kertas itu ditemukan bersandingan dengan api. Artinya ketika ada api dan di situ ada kertas nempel, ya akan muncul yang disebut dengan kebakaran itu. Jadi bukan sebab apinya yang membakar, bukan. Karena hakikatnya yang membakar itu adalah Allah gitu. Asalisu annal ilma bin natijati mutawalidun anin nazar bija'lin nazar maqduran lin nazir mubasyaratan. Nah, yang ketiga ini mengatakan bahwa pengetahuan terhadap natijah itu terlahir daripada nazar. Jadi dilalahnya mukadimah terhadap natijah itu dia bersifat tawalud. Tawalud itu terlahir dari nazar. Bija'lin nazar maqduran lin nazir, dengan menjadikan nazar mengangan-angan terhadap dua mukadimah ini maqduran lin nazir, sesuatu yang dimampui, sesuatu yang dikuasai atau yang dimampui oleh yang menazar ini atau yang menganalisa ini. Mubasyaratan, secara mubasyarah. Fan natijatu mutawallidatun anhu, maka natijah ini terlahir dari adanya nazar itu. Ya mungkin jadi misalkan dalam contoh angan-angan, contoh yang masyhur yang mudah, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun fal alam hadisun. Nah, dengan kita mengangan-angan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun, maka dari pengangan-anganan itu akan timbul pemahaman bahwa al-alam mutaghayyir. Ya, al-alam mutaghayyir. Ya, jadi wujudnya ataupun timbulnya al-alam mutaghayyir ini sesuatu yang terlahir dari adanya nazar. Atau yang lebih lebih masuk ke pemahaman ini, contoh yang seperti ini. Kata waludiyah harokatil khatim atau khatam an harakatil usbu', ya, wa hadza madhhabul mu'tazilah al-banina lahu ala aslil mahdum wa huwa anal abda yakhluqu af'ala nafsihi. Nah, ini kan pendapat berbeda. Kalau yang kedua tadi, Adi, itu pendapatnya Asy'ari yang mengatakan bahwa af'al, ya, itu bukan buatan hamba, bukan buatan manusia, tapi kullu, semuanya dari Allah. Ya hambanya, ya perbuatannya semuanya dari Allah yang menciptakan. Nah, kalau Mu'tazilah itu mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang terjadi itu semua atas kehendak ataupun diciptakan oleh hamba itu sendiri. Nah, seperti tawaludi harokatil khatim an harokatil usbu, seperti harokatil khatam an harokatil usbu, harokat bergeraknya cincin, ya, bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya jari-jari. Jadi jari-jari ini menurut pendapat Mu'tazilah, jadi gerakan jari-jari itu karena gerakannya hamba itu sendiri yang menggerakkan jari-jari itu. Namun dengan sebab jari-jari itu digerakkan, maka akan terlahir fi'lun yang lain.
No, fi'lun yang lain. Apa yang terlahir daripada fi'lun yang lain? Nah, yang terlahir daripada fi'lun yang lain itu adalah bergeraknya khotam itu. Jadi kayak misalkan seseorang melemparkan sesuatu ke kaca. Nah, ini yang melemparkan sesuatu ini siapa ini yang memperbuat ini siapa? Nah, kata Mu'tazilah yang membuat batu ini terlempar, batu ini dilemparkan, ya orang tersebut, yaitu orang yang melemparkan. Karena semua tindakan perbuatan itu bersumber dari orang itu sendiri, bukan dari Allah gitu. Nah, kemudian ditanya lah, terus kalau misalkan batu ini dilemparkan ke kaca, kemudian kaca itu menjadi pecah, apakah pecahnya kaca itu karena batu? Nah, akhirnya kemudian Mu'tazilah menjawab, nah kalau untuk yang ketiga ini, itu nanti dikatakan terlahirnya sesuatu itu karena dikatakan tawalud, terlahir gitu. Jadi pecahnya kaca itu terlahir, bukan karena perbuatan. Kalau perbuatan melemparnya itu, ya melemparnya itu adalah perbuatan dianya sendiri. Nah, dengan melemparkan ini terlahir pekerjaan lain. Apa pekerjaan lainnya? Yaitu berupa pecahnya kaca itu. Ya, sehingga pecahnya kaca itu dikatakan tawalud. Jadi bukan sesuatu yang mubashir gitu, bukan sesuatu yang. Jadi yang mubashir itu ya pertama kalinya itu yaitu melemparkan batunya itu mubashir. Ya. Nah, nazar terhadap muqaddimah itu mubashir. Makduron lin nazir mubasyaratan, yaitu orang yang menganalisa itu mengangan-angan dua muqaddimahnya secara langsung. Nah, dari pengangan-anganan ini kemudian terlahir adanya natijah. Nah, seseorang yang membawa batu itu melemparkan secara mubasyaratan, secara langsung. Dan itu perbuatan dari dianya sendiri yang melemparkan. Nah, dari melemparkan batu itu kemudian terlahir adanya pecahnya kaca itu. Ya. Wa hadza madhhabul Mu'tazilah al-banina lahu ala aslin mahdum. Ini adalah pendapat Mu'tazilah yang membangun nazar yaitu ala aslin mahdum, yaitu sesuatu yang dirobohkan, dihancurkan, artinya sesuatu yang tidak ada, bahwa sesuatu nazar ini sesuatu yang dimampui, artinya dimampui itu sesuatu yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh sesuatu yang menazurinya itu, yaitu an-nazirnya itu sendiri. Sehingga mereka mengatakan bahwa af'al itu semuanya datang bersumber timbul dari hambanya itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena sesuatu itu sebetulnya tidak ada gitu. Asal itu adalah mahdum, robot tidak ada. Nah, yang mengadakan itu, yang mewujudkan itu adalah hamba itu sendiri. Wa huwa anal abda yakhluqu af'ala nafsihi. Yaitu pernyataan ataupun keyakinan bahwasanya hamba seorang manusia itulah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya dia sendiri, bukan Allah yang menciptakan, bukan, tapi dia sendiri yang menciptakannya. Itu yang ketiga, tawalud ya. Jadi tidak mubasyaratan, tapi yang terlahir dari mubasyaratannya itu. Ar-rabi'u an-natijatu ma'lulun lin nazar. Ya, kemudian yang keempat itu yang wajibun atau alat di sini. Anna natijata ma'lulun lin nazar wa huwa alatun. Bahwa natijah itu ma'lulun lin nazar, sesuatu yang dielati atau sesuatu yang disebabkan oleh adanya nazar. Wa huwa alat, yaitu alat. Jadi nazar ini menjadi alatnya, sebab dari adanya natijah. Nah, kalau alat, konsekuensinya bagaimana? Idza zallatil alat, zalal hukm. Wa idza wujidatil alat, wujidal hukm. Ketika ada nazar ya berarti ada natijah, ketika tidak ada nazar berarti tidak ada natijah gitu. Jadi ketergantungan gitu, ketergantungan. Jadi kalau ada nazar ya maka dia akan timbul natijah. Kalau tidak ada nazar ya tidak akan timbul natijah. Wa hadza madhhabul falasifah al-qailin bi ta'siril alat. Nah, ini adalah pendapatnya para filosof yang mengatakan bahwasanya alat ya sebab itu memberikan efek taksir. Wa huwa batil. Namun pendapat ini dikatakan batil karena apa? Li anal alat la tufariqu ma'lulaha. Karena yang namanya alat itu karakteristiknya la tufariqu
ma'lulah, tidak terpisah dari ma'lulnya. Ya. Tidak terpisah dari ma'lulnya. Wan nazar la yujami'u an-natijah. Nah, sedangkan nazar itu tidak bisa kumpul, tidak bisa menyatu dengan natijah. Li'annahu didul ilm, karena nazar ini lawan daripada ilmu. Fala yujami'uhu, maka tidak bisa kumpul. Jadi alat itu ya tidak bisa pisah gitu. La tufariqu ma'lulaha. Jadi yang namanya alat itu tidak mungkin dia bisa tidak mungkin berpisah dari ma'lulnya. Ya, tidak mungkin dia berpisah dari ma'lulnya. Ya. Orang tua itu yang menyebabkan, ya, yang menyebabkan. Nah, anak itu ma'lulnya. Jadi orang tua itu alatnya, nah anak itu ma'lulnya. Nah, orang tua dengan anak ya tidak mungkin terpisah karena alat dengan ma'lul yaitu pasti menyatu. Nah, realitanya kalau misalkan ini natijah dengan muqaddimah itu natijah dengan nazar itu dikatakan alat dengan ma'lul atau sabab dengan musabab, ini seharusnya harus kumpul. Ya, seharusnya harus kumpul, nggak bisa pisah gitu. Tapi wan nazaru la yujami'u an-natijah. Tapi realitanya nazar dengan natijah itu nggak bisa kumpul juga. Wan nazar la yujami' an-natijah. Nazar tidak bisa menyatu dengan natijah. Kenapa kok tidak bisa menyatu dengan natijah? Li'annahu didul ilm. Karena nazar itu lawan daripada ilmu. Nah, kalau lawan ya tidak bisa. Jadi nazar dulu baru kemudian ilmu gitu, natijah. Jadi kalau tidak ada nazar ya tidak akan mungkin bisa adanya natijah gitu. Ya. Jadi ini dikatakan batilnya itu karena apa? Karena yang namanya alat itu karakteristiknya alat ya pasti kumpul dengan ma'lulnya, tidak mungkin berpisah. Lah sedangkan nazar dengan natijah, kalau misalkan nazar dikatakan alat, ya dikatakan alat dan natijah dikatakan ma'lul, seharusnya nazar dengan natijah itu bisa kumpul, artinya bisa menyatu, tapi hakikatnya realitanya tidak bisa. La yujami'u an-natijata. Kenapa? Li'annahu didul ilm, karena nazar itu lawan daripada ilmu. Nah, ilmu itu ya natijah itu sendiri, yaitu pengetahuan terhadap natijahnya. Berarti kan bertolak belakang dengan karakternya alat itu sendiri. Sehingga dikatakan batilun. Ya, fala yujami'uhu, maka nazar tidak bisa kumpul bareng menyatu dengan ilmu, yaitu ilmu natijah ini. Itu khatimatun. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Khatimatun wa khata'ul burhan ya haitsu wujida fi madatin aw suratin fal mubtada wa ma ba'da wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.